الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wal maqalatus salisah wal arba'un an ba'dil hukama man i'tasama bi aqlihi dhalla wa man istaghna bi malihi qalla wa man azza bi makhluqin dhalla. Dari sebahagian hukama, barang siapa yang mengagungakan dengan akalnya, berpingkut dengan akalnya, berpegang dengan akal semata, mani atamada ala aqlihi fi umurihi, hanya mengandalkan akal aja. Memang akal diperlukan, cuma semata-mata akal, tidak dilandasi oleh nas, tidak dilandasi oleh firman Allah, hadis Nabi, kadang mengarah, pokoknya yang cocok di akalnya aja. Siapa yang berpegang di situ, dolla, sasat. Nah, jadi akal digunakan, tapi akal yang ada landasan agamanya. Berpegang dia dalam urusannya, walam ya'tamid 'ala Allah Ta'ala, dia tidak berpegang atas Allah Ta'ala fi dzalika, pada masalah-masalah perkaranya itu, lam tadi ilas shawab, maka dia tidak bisa dapat petunjuk kepada jalan yang benar. Akal aja. Nah, ini yang biasa ini liberal, kelompok liberal. Kalau di Indonesia ada namanya, ini Syarif aja yang mendengar nih, Jaringan Islam Liberal, JIL dulu. Nah, JIL. Nah, itu sekahendaknya itu yang cocok di akalnya. Tapi kalau nyoba pandir, wah hebat, luar biasa. Tapi kalau ulama pahamnya, ulama tahu bahwa di dalam dasar kita kan, kalau ma'anu fikih ada ngarannya usul fikih, ya, tasawuf, tauhid, semua. Apalagi masalah tauhid itu kental benar, akal tuh main akal, tapi berpegang kepada Allah, berpegang kepada keterangan Quran dan hadis, kada lepas. Nah, kalau liberal itu, orang liberal mengagungkan akal. Kalau akalnya kada cocok dengan Quran, Quran dikalahkannya. Nah, itulah bubuan liberal. Inya tuh mau hendak sembahyang aja bakal dulunya. Sembahyang tuh fardu memang jarinya. Cuma ada perintah di Quran itu, aqimis sholah, dirikan sembahyang. Kan dirikan, kenapa kada if'alis sholah kan? Berarti dirikan sembahyang, pikirakannya dulu. Aku kada mau sembahyang dulu, kalau dalilnya kada jelas otaknya. Nah, itu hebatnya. Jadinya memikirkan dalil itu setahun juga kada sembahyang, bubuan liberal tuh. Aqimis sholah jar. Itu dirikan sembahyang, berarti kita cari dulu keterangannya bahwa kerjakan sembahyang. Kan aqimis itu diriakan tuh, kalau if'al, nah itu kerjakan. Nah, carinya anunya. Setahun kada dapat dalilnya, setahun juga kada sembahyang. Masalah sembahyang itu dalilnya sudah aqimis sholah, orang Islam seduniaan sembahyang, ulama sembahyang, kan usah lagi betakon, ternyata sudah ada usah lagi. Nah itu orang liberal, daripada alasannya aja.
Nah, jadi siapa yang mengagungkan hanya berpegang kepada akalnya aja, kada kepada Allah, maka orang itu sesat. Kemudian wa manistawna bimalihi qalla. Barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya itu, artinya mun kada hartanya kada cukup, pokoknya asal ada hartanya di situnya bagus. Qalla sedikit ngarannya berpegang dengan hartanya, artinya mun kada berduit aku kada sugih, itu aturan menurut aturan dia. Maka apa di sini dikatakan? Maka qalla, maka sedikit kena anunya. Ai manik tafa bimalihi lam yakfihi dzalika wa fil hadis mastaghna billahi aghnahu. Jadi barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya dan niscaya dia tidak cukup untuk harta tadi. Artinya kayak ini, nah, aku amun duit, amun berduit sugihnya perasaannya sudah di satu-satunya sugih, kada di situ aja kesugihan. Maka orang itu kada cukup biar sampai kapanpun. Tapi ketika orang dalam satu hadis manistaghna billah, siapa yang merasa sugih kalau inya berkumpul dengan Allah Ta'ala, maka orang demikian itu apa tadi itu aghnahu. Barang siapa yang menuntut sugih, yang meminta sugih dengan Allah, merasa sugih kecuali ada Allah di dalam segala halnya, maka Allah Ta'ala sugihkan orang itu. Artinya kada mesti berharta juga. Orang setelah diteliti oleh Hatim Al-Asam, ulun lihat, ujar Sidin kepada guru Sidin, ulun lihat manusia itu pinanya, manusia tuh sangat menghargai, sangat menyayangi dan menyimpan harta yang berharga tadi. Orang nih berisi harta, berisi duit banyak, berisi emas, sertifikat, cincin, gelang, berlian macam-macam tuh pang, nya sugih di situ pang kesannya, lalu disimpannya. Rata-rata orang senang di situ, gembira dengan banyak harta tadi, gembiranya sampai di situ aja, kada dipindahnya ke lain. Orang tuh gembira bisi harta, bisi sertifikat rumah, bisi mobil, bisi macam-macam, lalu disimpannya, dipeliharanya duit semata-mata di situnya, artinya sugihnya di situ, nyamannya di situ. Ujar Hatim Al-Asam nih, ujar Hatim Al-Asam, ada orang kayak itu banyak, mungkin termasuk kita ya kalau tuh. Lalu kita berpegang di situ, ujar Sidin, sementara ulun sorang membaca ada di Al-Quran guru ajar. Gurunya pang batakon, mencoba ada di Quran itu, ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baqa. Apa aja yang ada di tangan ikam, yang ikam simpan tadi tuh, harta ikam tuh hancur bakalannya, habis. Amun kada barang tadi tabakar, bunguli orang, tinggalan, cuntan orang tuh termasuk hancur tuh. Atau ikam yang mati, tapi anak berpegang di situlah. Kada juga, tak pasti kada kawa. Ayo bisi mobil, bisi inya tuh hak. Kada nyaman lagi, masih hidup aja gin, kada kawa lagi menikmati sepenuhnya harta yang disimpan apa juga ya kalau tuh. Disimpan hancur. Ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baqa. Apa aja yang ada pada diri ikam, barang ikam, macam-macam ikam itu hancur kena, dan pada sisi Allah Ta'ala itu kekal.
Apa aja yang pada sisi Allah Ta'ala itu kekal. Lalu ujar Hatim Al-Asam, lalu dengan demikian setiap ulun guruai dapat barang-barang berharga, dapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Supaya jangan hancur, ulun persembahkan, ulun dermakan, ulun infakakan, ulun sedekahkan harta tadi, supaya harta ulun itu terpelihara rapi di sisi Allah, supaya jadi kekal. Nah, kayak itu tak. Mun disimpan wara, disimpan semata-mata, disimpan aja hancur, habis kada berbekas, atau inya mati. Waman azza bi makhluqin zalla. Barang siapa yang mulia, inya merasa mulia, bi makhluqin dengan makhluk, zalla akan hina inya. Orang itu mulia karena lantaran makhluk. Inya merasa mulia kalau ada orang banyak menciumi diri, menciumi tangannya nih banyak, atau orang menghormati guru. Apa kabar guru? Nah, orang bertunduk semuaan, dielu-elukan orang, padahal inya kada di situ makomnya, belum pantas untuk dicium, belum pantas untuk dihormati. Inya ketujuh. Coba ini aja sudah pian tulah kita nih, kita minta aja sudah. Kita jarang-jarang sembahyang berjamaah, ya kalau jarang sembahyang berjamaah tuh amun paling banter tuh seminggu sekali tuh Jumat wayah-wayah, lalu ada orang datang memuji kita di tengah orang banyak. Ini ahli sembahyang nih orang ini berjamaah terus ke masjid ini tiap hari. Lalu kita, padahal kita kadang-kadang, lalu kita mengakui bungol kalau tuh, ya kalau hina karena orang pang yang memuji. Padahal Tuhan mengakui lah itu yang kada digawinya. Orang memang kada tahu, orang mungkin memujiinya, oh ini hebat, ini guru dimuliakan. Orang kada tahu. Lalunya merasa dia mulia, dia itu artinya kalau orang sudah menghormatinya, merasa sudah inya mulia. Padahal Tuhan kada mengakui. Kenapa? Tuhan tahu bahwa inya kada menggawi gawian yang baik itu. Ya Allah tuh. Nah, jadi dilihat ya anunya. Nah, jadi siapa yang mulia dengan makhluk, maka dia akan hina. Yaitu mangkanat kutuhu bi makhlukin sara dalilan. Kalau di sini artinya barang siapa yang adalah makanannya ya dengan makhluk sara dalilan, maka dia akan jadi hina. Jadi kayak apa supaya kita mulia? Supaya kita mulia, jadi orang ada bahimat mendapatkan kemuliaan itu, nah kalau jadi pembakal, jadi RT, jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, nah lalunya berjuang di situ untuk mulia melalui itu tadi, atau banyak duit melalui duit tadi, atau inya mulia karena banyak bini. Oh hebat tuh, lain daripada lain. Inya merasa mulia di situ. Atau inya mulia karena banyak tokonya. Atau inya mulia dihormati orang karena rumahnya baik. Atau inya mulia karena banyak pengikutnya di belakang, lain daripada lain, banyak dihormati orang. Inya berpegang mulianya di situ. Mulianya di situ. Kan ada apa-apanya tuh. Kan ada nilainya semuanya. Kada ada apa-apanya, buruk kemuliaan yang didapat dari situ. Anak mulia dari jabatan, anak mulia pensiun, bahkan bisa juga punya korupsi sampai orang sebelum jabatannya berakhir malah hina ya kalau tak. Ayo mulia mulia di rumah. Amun rumah sampean terbakar, siapa lagi nak memuliakan? Habis juga kemuliaannya. Mulia keturunan, merasa keturunan abah ikam soleh ikam kada,
nya hakun pa ngamun ikam kada maunya kadanya hakun nang kaita. Ayo, mulia di mana lagi? Mulia di harta. Mau habis harta ikam? Mulia di muha. Kalau sudah tuha, siapa yang hendak lawan ikam? Kecuali ulun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada Mama Zainab kah? Ada kah? Ada kah? Oh my, kada ada sayangku ada. Kada ada Mama Zainab kah? Kada ada kah? Mana Mama Zainab? Ada kah? Ya Allah, Mama Zainab kada ada. Ya Allah. Mama Zainab, Mama Zainab, Mama Zaini, Mama Zainal dalam rencana. Tadi bertemu dengan wali kota itu gawian Pak Andi Harun tuh guru Mama Zainal lagi jar yang ketiga. Wali kota alhamdulillah berkat para kepada guru Udin senang banget ulun. Gembira benar lawan wali kota tuh bepandir masalah Nabi jadinya kita berkat Nabi berataan itu kada ulun meanuakan kan kita boleh kalau memuji orang di bidang itu inya kada bepandir tuh kalau kada ada bibit cinta dengan Nabi di dalam kita masalah pribadi sing apa kakak dosa digaduhi pokoknya kita melihat baiknya orang tuh aja bagusnya sih luar biasa. Jangan-jangan jar sih muji sidin tuh yang itu bujur karena itu jangan-jangan jar karena diberi duit nah itu salah satunya juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah kan kita lalu mencari mulia tadi di keturunan di sugih bisa habis di cantik bisa habis atau di kesehatan sehat awak senang di situ mulianya aku alhamdulillah alhamdulillah aku 55 tahun 55 tahun gigiku aja masih sempurna atas bawah nih lain gigi palsu kesahnya menulun kan lain kesah mulun padahkan bini gigi jarano gigi kam jar ompong jar apa jar kita main itu baigut kah kada baigut jo kalau lakas jarai kami. Astagfirullahaladzim kada baigut jo kalau lain baigut nyar mesti begigi nya kada baigut juga. Acil Prancis minta maaf Acil Prancis. Acil Prancis kan di wadah Gurudin itu kan baca doa arwah banyak orang kan beribu di situ. Pian bagus nih kada promosi pang daripada pian anda ke duit 100.000 tulis di situ ngaran almarhum mohon dibacakan doa arwah unjuk beribu orang membacakan wadah Guru Udin dicatati si Holdi tukang catat 1, 2 sampai berapa puluh tuh di ujungnya ulun tambahi di ujungnya itu nomor berapakah nomor 50 berapakah ulun tulis kada jauh ulun tulis almarhum ulun tulis di situ Acil Prancis summa ila ruhi Gurudin tukang baca ila ruhi pas sampai Acil Prancis Gurudin melihat ulun sambil senyum Acil Prancis aja panjang umur Acil Prancis kada menghibur orang di majelis ketawaan orang di majelis ada ngaran Acil Prancis kada gampangan Prancis karena insya Allah kalau duit ulun yang 4 miliar itu kita ke Paris Acil Perancis saya berjalanan lawan awan Haji Rudi kita jalan ke Perancis kada gampangan jalanan ke Perancis lawan Mama Zainal bulan madu iya. Ya Allah ini lalu berpegang dengan kesehatan aku nih 55 tahun jantung lebih baik sudah jar apa itu napas kada ada gula alhamdulillah tulang nyaman aja kok kada kayak orang itu mengeluh aku nyaman bagus saya kalau ikam bebandir karena wa amma bi ni'mati rabbika fadis kalau pina dalam jalur Maboro nasenge ugi pujungan
atau karena merasa hebat lalu lupa bahwa itu karunia Allah Ta'ala, makanya dijaga kesehatan itu lalu merasa hebat. Nah, lalunya merasa mulia di situ, kunpang di situ. Jadi apa kemuliaan yang sebenarnya? Barang siapa yang hendak mulia tanpa ada pendamping, barang siapa hendak mulia bukan karena pengikut, barang siapa hendak mulia bukan karena banyak duit, barang siapa hendak mulia bukan karena gantengnya atau sehatnya, barang siapa hendak mulia bukan karena banyak hartanya. Orang kan bisa banyak harta dihormati orang, banyak pengikut dihormati orang, atau jadi pejabat, jadi wali kota, jadi gubernur, itu kan karena pangkatnya itu. Tanpa itu, tanpa jabatan, inya hendak mulia, maka ujar Nabi, bertakwa mulia tuh, sampai guring tuh ya tetap mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu biar kada berduit, biar kada bisa apa-apa, biar hidup papa miskin kada bisa apa-apa, tapi orangnya bertakwa kepada Allah, mulia tuh, mulia orangnya. Wal maqalatur rabi'ah wal arba'un. Maqalah yang ke-44 an ba'dil hukama, dari sebagian hukama, wa humul ladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafaqan lis sunnah. Hukama ini adalah orang yang perkataannya dan perbuatannya sesuai dengan sunnatullah, sunnah, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Itu hukama, orang-orang yang bijaksana atau wali Allah Ta'ala atau al-arif billah, yaitu mereka antara perkataan dan perbuatan itu semua sesuai dengan sunnah. Sesuai. Ini ada juga orang hebat, bapandir, tapi banyak teranggar, dalilnya kada kawa. Jadi makanya makrifat itu akan disebut makrifah kalau satu ada dalilnya, dua muwafaqah bil haq, yaitu muwafaqah bis sunnah, sesuai dengan sunnah. Ada dalil tapi kada sesuai dengan sunnah, kada kawa juga, atau merasa sesuai dengan sunnah, dalilnya kada kawa juga. Jadi ada dalilnya Quran sebagai dasar, Quran dan hadis, lalu sesuai lagi dengan kebenaran yang ada. Kalau kada sesuai dengan kebenaran, pakai Quran, pakai hadis, tapi terserahinya menerjemahkan, terserahinya menjalurakan, kada cocok. Lain makrifah itu ngarannya, lain makrifat ngarannya itu. Jadi hukama itu orang-orang mereka yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah. Jadi ujar hukama, samaratul ma'rifah, buah daripada makrifat itu atau hasil daripada makrifat, ai idrakus sifatillahi ta'ala. Jadi makrifah itu orang yang menemukan, akan mengerti akan sifat-sifat Allah, paham akan sifat-sifat Allah, mendapati dia akan sifat-sifat Allah, itu makrifah tuh orang itu sudah. Nah, buahnya dari makrifah nih apa aja? Buah dari makrifah, buah daripada makrifah yaitu salasu khisalin. Buah daripada makrifah itu 3 bagian, 3 macam. Yang pertama buahnya al-haya'u minallahi ta'ala. Buah daripada makrifat orang supan, inya malu kepada Allah. Itu tanda orang makrifah tuh. Orang belajar makrifah, lalu inya ada supan dengan Allah Ta'ala, maka inya itu orang tanda makrifah. Biar inya belajar lawan ulama, bolangnya ganal nang kaya nyiro, janggutnya sampai ke bawah situ, nah janggutnya
saking alimnya orangnya, tapi buahnya inya kada supan dengan Allah Ta'ala. Kada supan dengan Allah Ta'ala lain tuh. Orang malu dengan Allah Ta'ala, malu berbuat jahat, malu berbuat curang, malu berbuat maksiat, tuh ciri itu orang makrifah kepada Allah. Amun kisah makrifah minum, pokoknya kada sembahyang, orang sembahyang Jumat inya berjudi, jar kita makrifat juga dengan Allah, kenal aja datang mana makrifat ngaramput sakahandak. Jadi makrifah kada kawa. Makrifah itu hasilnya buah daripada makrifah itu yaitu orangnya supan, bukan penyupan, supan, malu. Kalau inya malu dengan Allah, lalu kalau malu dengan Allah, lalu inya mau berbuat baik. Kalau inya malu kepada Allah, kada wani menggawi gawian yang dilarang karena supan, karena inya tahu Allah Ta'ala maha melihat. Kada waninya. Kalau orang kada malu dengan Tuhan, ya digawinya, kada dijojar melihat Allah Ta'ala diandak di mana. Ya kan kayak itu. Andai kata tuh ulun pian barataan satu supan di Tuhan, Allah Ta'ala melihat. Memang mungkin KPK kada kawa menangkap, kita sisip silip, mungkin orang lain kada kawa tahu gawian maksiat ini, kada ada yang tahu, ya, kada ada yang tahu barataan. Lalu kita karena kada ada tahu bisa aja menyembunyikan, lalu kita memperbuat juga, itu berarti kada malu dengan Tuhan. Berartinya kada kuat keyakinannya bahwa Allah Ta'ala maha melihat apa yang dia perbuat. Karena ia tahu Allah Ta'ala maha melihat daripada apa yang dia perbuat, maka dia malu kepada Allah, supan kepada Allah. Nah, supan kepada Allah itulah hasil daripada makrifah tadi. Kena makrifah. Nah ini, jadi kada wani maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian buah makrifah tadi yang lain, wal hubbu fillah. Wal hubbu fillah, buahnya itu adalah cinta kepada Allah, atau yaitu ar-raghbatu fima indallah minas thawabi wa husuli ridahu ta'ala. Buah daripada makrifah yang kedua adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah artinya dia gembira, gemar, dia senang pada apapun yang berada di sisi Allah, pada sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senang daripada daripada pahala, dan daripada dia senang daripada berhasilnya dia mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Inya senang dapat pahala, inya senang mendapatkan ridho daripada Allah Ta'ala, makanya inya berpada cinta kepada Allah. Cinta inya kepada Allah yaitu yaitu inya senang kepada Allah, inya cinta kepada Allah, yaitu gembira pada sesuatu yang ada di sisi Allah. Gembira dengan apa? Dengan pahala, dan gembira dengan berhasilnya dia mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hasil daripada makrifah itu adalah wal unsu billah. Yaitu wahwa sahwu billahi ta'ala. Fakullu musta'nisin salihun wa huwa atharu musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Yang ketiga, dia akan jinak, akan asik. Jadi orang makrifah kepada Allah Ta'ala itu
inya kalau berduaan dengan Allah Ta'ala asik benar, inya baca Quran asik, inya salat malam asik, inya berdoa dengan Allah Ta'ala asik. Nah itu ciri orang sudah ma'rifahnya sudah ketemu. Ma'rifah dapat buah dari ma'rifah, dari ma'rifat yang selama ini dia pelajari, dia amalkan. Buahnya tadi buah yang ketiga yaitu akan merasa tenang yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan Allah. Nya tenang, jinak hatinya, jinak hatinya dengan Allah. Itu kenapa? Itu hasil daripada pengaruh memusyahadahkan akan keindahan hadratullah Ta'ala di dalam hati. Keindahan hadratullah Ta'ala di dalam hati. Maka inya musyahid, dia memusyahadahkan, mengasikkan ya akan keindahan berada pada hadratullah di dalam hatinya. Wal khamisah wal maqalatul khamisah wal arba'un, maqalah kelima dan 40 yaitu 45. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi kita bersabda, al mahabbatu asasul ma'rifah, mahabbah cinta karena Allah yaitu menyembah Allah, menyembah Allah Ta'ala itu cinta ngarannya. Nah cinta ini al mahabbatu fillah, cinta karena Allah ya, asasul ma'rifah, pondasi daripada ma'rifah, pondasi daripada ma'rifah. Jadi orang cinta kepada Allah adalah pondasi daripada ma'rifah. Fa innalis sufiyati salasu maratiba, karena sesungguhnya bagi orang-orang yang sufi, yang bersih hatinya, ada 3 martabat. Syariatun wahya indahum ibadatullahi ta'ala, ada namanya syariah, yaitu menurut mereka adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Li'annal maksud minas syariah, karena yang dimaksud itu Allah Ta'ala daripada syariah itu. Li'annahal maksudatu minas syariati allati hiya indal fuqaha al ahkam alladhi bainaha Allah Ta'ala lana wa tariqatul lana. Jadi asas makrifah tadi untuk para sufi, 3 martabat di sisi Allah, ibadah di sisi Allah. Wahiyya indahum ibadatullah, ibadah kepada Allah Ta'ala, karena itulah yang dimaksud daripada syariah, yang dia di sisi indal fuqaha il ahkam, di sisi para ulama fikih ya, fikih yang berhubungan dengan hukum, yang allati bainahallah Ta'ala lana wa tariqatul lana wa hiya qasdullah Ta'ala bil ilmi wal amali wa ma'rifatin wa ma'rifatun wa hiya al ilmu bawatinal umuri wa hiya samaratuha. Kemudian wal iffah
Tadi wal iffah tadi. Wal iffah. Syama'rifat betul lana maksud min syariat wa hiya 'inda al-fuqara wal ladina ta'ala wa tariqatul wa hiya qasdul ta'ala bil ilmi wal ilmi wal ma'rifah hiya al-ilmu bi watin al-umuri wa hiya thamaratuha. Ininya wal iffah itu apa tadi wal iffah? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam al-mahabbatu. Sallallahu alaihi wasallam. Asas ma'rifah. Dasar-dasar ma'rifah tadi. Dasar-dasar ma'rifah itu yaitu al-iffah. Al-iffah itu apa? Al-iffah yaitu menegah daripada meminta kepada makhluk. Itu iffah. Menegah diri, melarang diri kita, mempertahankan harga diri kita daripada meminta daripada makhluk. Itu iffah ngarannya. Iffah menahan diri daripada meminta kepada makhluk. Jadi asas ma'rifah itu kada minta, kada tergantung dengan makhluk. Kalau makhluk rancak dimintai, muyaknya bisa sarik. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak pernah kita kada pernah kita mintai, itu ngarannya bikin Tuhan murka. Murka Tuhan lawan kita, sombong ngarannya. Sombong kada mau minta dengan Tuhan. Ini kada terbalik, lebih hebatnya berpegang ke manusia daripada kepada Allah. Makanya di situ aja terus. Karena ada orang sugih berabut, orang sugih. Orang sugihnya mati kemana? Yang kada bertawakal lawan Allah Ta'ala. Nah itu. Alamatul yakin, tanda orang yakin tu wahwa i'tiqadu anna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai' wa raziqun apa itu? Wa raziqun kullu hayawan wa ma'atiqadi anna rizqa la yasilu ilai illa bisuqillahi ta'ala ilahi. Barangkali ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta ridha dunia akhirat. Mudahan dari hari ke hari kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah yang mengantarkan kita sehingga kita mengenal dengan Allah dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan landasan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada wa bijahi wa sahbihi wa bijal ulama wal awliya wassalamu wa tahir qulubana min qul yasin yubayina ma syahadatik wa mahabbatik wa mitna ala sunnah wal jamaah wa syauq ila liqa'ika ya jal ikram ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi nuri arsy sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.